Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pengolahan citra digital. Jadi untuk materi hari ini, kita akan memiliki 3 topik. Yang pertama adalah list, dan yang kedua tuple, dan yang ketiga adalah dictionary. Jadi sebelum kita membahas atau masuk ke prakteknya, kita sedikit mengetahui apa itu list, tuple, dan yang terakhir adalah dictionary. Jadi sedikit saya jelaskan dari 3 poin sebelumnya. Yang pertama adalah list. List adalah sebuah variabel tunggal yang dapat menyimpan banyak nilai. Dan item list ini bisa diubah, ditambah, maupun dihapus. Nah, dari contoh di sini kita bisa lihat dari sini, misalkan saya menyimpan 10 data IP mahasiswa. Nah, ini dia IP-nya, IP. Nah, untuk mengetahui panjangnya ini kita ketik aja len, ya. Contoh len IP. Ini menghasilkan atau mencetak banyaknya item dari 10 data yang sudah kita simpan tadi. Nah, metode-metode list ini yang sering digunakan ada sort, ada append, dan ada juga yang lainnya. Nanti kita lihat di prakteknya. Nah, untuk yang kedua yaitu tuple. Tuple sendiri merupakan variabel tunggal yang bisa menyimpan banyak nilai. Item di tuple tidak bisa diganti, beda dengan yang list tadi. Sedangkan list tadi bisa diganti. Nah, ya, kalau tuple ini tidak bisa ya kawan-kawannya, diganti maupun dihapus maupun ditambah. Nah, metode-metode yang digunakan di tuple ini ada indeks. Indeks yaitu mengembalikan indeks pertama dari nilai yang diberikan. Nah, kalau count itu menghitung berapa kali nilai yang tertentu muncul di dalam tuple. Nah, kalau dictionary itu merupakan variabel tunggal yang dapat menyimpan banyak nilai. Dia bisa menampung banyak data. Nah, di dictionary ini, nilai dalam dictionary ini dituliskan secara berpasangan dalam bentuk kunci dan nilai. Nah, untuk di dictionary ini metode-metode yang sering digunakan yang umum yaitu pertama adalah get, ya, mengambil nilai, pop, menghapus kunci tertentu dan mengembalikan nilainya, dan item, mengembalikan tampilan berpasangan, key, mengembalikan tampilan dari kunci-kunci dalam dictionary, dan copy, mengembalikan salinan dari dictionary, dan clear, menghapus semua item atau data dalam dictionary tersebut. Oke, kalau sudah mengetahui apa itu list, tuple, dan dictionary, dan metode-metode yang digunakan, nah, saya juga sudah memberikan sedikit contoh. Untuk lebih memahaminya lebih lanjut, kita langsung masuk ke prakteknya kawan-kawan ya. Oke, let's go. Nah, oke. Untuk prakteknya, seperti biasa, kita akan membuka Python di laptop atau komputer masing-masing. Nah, untuk Python di sini yang saya gunakan versinya yang 3.12. Nah, klik file, lalu new file. Nah, di sini kita akan mengetikkan kode program. Kita akan mempraktikkan ketiga topik tadi. Namun untuk di bagian yang pertama kita akan mempraktikkan yang bagian list. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh, ya. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh untuk mempraktikkan yang bagian list. Nah, kawan-kawan bisa mengikutinya. Nah, untuk contoh yang pertama di sini dia menampilkan list yang awal. Nah, kita save dulu ya kawan-kawannya. Kita Ctrl save. Nah, di sini kita buat namanya materi list. Kita enter. Nah, kita coba jalankan, kita klik run.
Nah, dia menampilkan semua list ya atau data yang sudah kita ketikkan tadi. Ini dia kawan-kawannya. 1.5, 2.3, 3.4, 2.8, 3.6, dan 2.3. Ini adalah data IP yang sudah saya ketikkan tadi. Nah, oke, kita buat contoh yang lain. Nah, oke. Setelah kita ketikkan semuanya, kita coba dulu cek yang sudah kita ketikkan programnya. Nah, di sini kita kasih i, sorry. Nah, untuk di sini, untuk di contoh yang kedua, di sini kita akan menaikkan nilai elemen list sebesar 0.5 dari data IP yang awal. Nah, di sini akan ditambah 0.5, dan ketika dia itu melebihi 4 maka dia akan tetap 4 karena IP itu cuman batasnya 4 ya kawan-kawannya. Berarti dia hanya membatasi nilai maksimumnya itu 4. Nah, kalau sudah, kita Ctrl save dulu, lalu kita coba run. Nah, ini dia kawan-kawannya. Yang program yang contoh pertama tadi, ini dia list awal. Nah, untuk di contoh yang kedua, setelah kita naikkan 0.5, maka dan dibatasi 4, maka list yang di awal ini, data yang di awal ini, IP yang di awal ini akan bertambah 0.5. Misalkan di data yang pertama yaitu 1.5, nah dia ditambah 0.5 maka hasilnya itu 2.0. Oke, kawan-kawan. Nah, coba kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke, kalau sudah kita ketikkan, nah ini adalah contoh yang ketiga. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan semua data, nah ini adalah data yang awal tadi, kita ingin menjumlahkan IP ini semua, kita bisa mengetikkan program yang ini, yaitu jumlah ditambah sama dengan IP. Nah, ini adalah panjangnya, panjang dari sini kita akan menjumlahkannya. Nah, kita coba jalankan, kita Ctrl save dulu. Nah, ini dia kawan-kawan, dia sudah menampilkan totalnya. Berarti totalnya itu semua adalah 18.8 dari semua IP. Ya kawan-kawan, gini. Dia sudah buat totalnya semua. Oke. Kalau sudah, kita buat contoh yang keempat. Nah, ini dia contoh yang keempat. Nah, misalkan kita ingin mengurutkan data yang awal, data yang IP ini ya, dari terendah ke yang tertinggi ya, diurutkan secara menaik. Oke, kita coba
kita coba lihat hasilnya. Kita Ctrl save dulu, kita run. Oke, nah di sini dia sudah mengurutkan ya data yang tadi, list yang awal tadi, dia mengurutkan dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Itu secara ascending. Nah, kalau descending itu sama juga kawan-kawannya. Dia kalau descending itu dia menampilkan list dari yang tertinggi ke yang rendah gitu, kawan-kawan ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang kelima. Nah, misalkan kita ingin mencari nilai yang tertinggi dari list ini ya. Nah, misalkan kita mau mencari data atau list yang paling tinggi. Kita coba jalankan dulu, kita Ctrl save lagi. Nah, ini dia. Dia mengurutkan ya kawan-kawannya. Nah, nilai maksimum itu yang paling tinggi adalah 4.0. Kita coba lihat. Kita coba lihat ya kawan-kawan, kita coba lihat di sini. Nah, ini dia kawan-kawan. 4.0 ini. Dia sudah menampilkan nilai yang paling tinggi yaitu 4.0. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini untuk yang contoh ke-6. Nah, sebelumnya kita kan cari yang maksimum. Kita juga ingin mencari yang minimumnya juga, yang terendahnya juga dari data ini. Nah, untuk dari list ini kita cari dulu yang terendahnya. Coba kita jalankan, kita Ctrl save lagi. Nah, yang paling rendah itu adalah 2.0. Nah, kita bisa lihat di data yang sudah ditambah 0.5 tadi, 0,5. Nah, ini dia kawan-kawannya. Dari list ini kita lihat data yang paling atau nilai yang paling kecil itu adalah 2.0. Nah, di sini kita mau menambahkan nilai yang baru atau data baru ke dalam list. Nah, kita coba buat. Dia itu menggunakan IP titik append. Dia menggunakan metode append ya kawan-kawan ya. Kalau mau menambahkan data baru ke dalam sebuah list. Nah, coba kita contohkan. Nah, ini dia untuk menambahkan nilai yang baru ke dalam suatu list. Nah, coba kita jalankan ya kawan-kawan. Dia menggunakan metode append.
Nah, di sini saya ingin menambahkan IP yang 2.75 dan 3.0. Kita Ctrl Save lagi, kita coba jalankan, kita run. Nah, ini dia kawan-kawan, dia sudah menambahkan IP yang 2.75, ini dia, dan 3.0. Oke. Dari sekian contoh yang saya sudah berikan, kawan-kawan bisa mencontohkannya atau mempraktekannya lagi dan memahaminya lagi dari contoh-contoh yang sudah saya berikan. Nah, dari beberapa contoh mungkin untuk list ini paham atau mengerti tentang apa itu list. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kedua, adalah tuple. Oke, setelah kita sudah mempraktekkan materi yang pertama yaitu list. Nah, untuk list sendiri saya sudah memberikan beberapa contoh. Nah, kita akan melanjutkan di materi yang kedua yaitu tuple. Nah, untuk tuple sendiri sebelumnya saya sudah jelaskan metode yang akan kita gunakan di tuple yaitu index dan count. Nah, saya akan berikan masing-masing contoh dari metode tersebut. Nah, kita klik aja file, kita buat file yang baru, lalu new file. Nah, untuk materi yang sebelumnya bisa kita close dulu, lalu kita besarin yang file yang baru ini. Nah, di sini kita akan mencontohkan atau mempraktekkan materi yang kedua yaitu tuple. Nah, oke. Nah, kita buat tuple kita dulu sendiri ya kawan-kawannya.
Oke, ini sudah semua. Nah, ini dia contoh untuk materi yang kedua, yaitu bagian tuple. Nah, untuk tuple sendiri di sini kita akan misalkan untuk nilainya di sini kita buat 10, 20, 30, 40, 30, 50. Nah, ini dia pernyataan fungsinya. Nah, untuk yang bagian contoh indeks ini, nah sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu metode indeks. Nah, untuk metode indeks sendiri yaitu mengembalikan indeks pertama dari nilai yang sudah diberikan. Nah, begitu juga yang bagian count, yaitu menghitung berapa kali nilai tertentu yang muncul dalam tuple. Nah, ini dia codingannya, kawan-kawan bisa ikuti. Nah, kalau sudah kita control save, lalu di sini kita buat namanya materi tuple. Kita enter, lalu kita jalankan. Nah, ini dia kawan-kawannya, index of 30 yaitu 2. Nah, count of 30 itu juga ada 2. Nah, coba kita cek ya kawan-kawannya. Nah, ini dia 1, 2. Oke. Kalau sudah kawan-kawan, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu dictionary. Nah, oke kawan-kawan, karena sudah kita buat tuple, nah kita sudah praktekkan. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi yang terakhir adalah dictionary. Nah, untuk dictionary itu ada beberapa metode yang akan nanti digunakan. Nah, untuk metode sendiri di sini saya akan mencontohkan hanya satu. Nah, yang lainnya itu sama untuk contoh yang pertama. Nah, oke, kita buat yang file yang baru dulu. Lalu kita buat new file. Nah, untuk yang file yang materi tuple ini bisa kita close. Nah, kita besarin untuk di file yang baru. Nah, untuk yang dictionary ini saya sudah jelaskan bahwasannya untuk dictionary dia ada 6 metode yang akan digunakan. Ada get, pop, items, case, copy, dan yang terakhir adalah clear. Nah, oke. Yang pertama saya ambil contoh yang get aja. Nah, untuk yang kedua dan yang terakhir itu bisa dicontoh, itu bisa kalian contohkan masing-masing. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini kita kan ada apa itu data yang dimana ada nama, umur, dan kota. Oke, baik, kita lanjut. Kita akan buat contoh metodenya. Nah, di sini saya akan buat yang untuk bagian get. Oke, nah kalau sudah kita ketikkan semua, kita jalankan. Sebelum kita jalankan, kita save dulu ya, seperti biasa. Nah, di sini kita bisa buat file name-nya, kita buat materi. Oke. Nah, kalau sudah kita enter, lalu kita coba jalankan, kita run. Nah, ini dia kawan-kawan, dia menampilkan umur yang 30 karena kita mau mengambil data yang hanya mau menampilkan yang ini, yang age. Kita get
Nah, untuk contoh yang berikutnya kita sama seperti contoh yang bagian yang pertama saya buat untuk method get. Kita hanya perlu mengganti yang ini, yang mydict.get. Kita hanya perlu mengganti metode yang ini. Nah, misalkan di sini kita buat pop. Nah, kita buat pop. Kita hanya perlu mengganti yang ini saja, kawan-kawan. Nah, kalau sudah, kita jalankan. Kita Ctrl save, lalu kita run. Nah, sama ya kawan-kawan ya. Dia itu menghapus kunci tertentu. Nah, yang dihapus itu adalah umur yang 30 tadi, yang datanya sudah kita yang sudah kita ketikkan yang pertama, yang ini. Nah, untuk contoh berikutnya sama seperti yang ini. Nah, kawan-kawan bisa mempraktekannya di laptop atau komputer masing-masing. Nah, untuk sekian dari materi Citra Digital hari ini. Semoga ketiga materi ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan baik.